Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran. Lebih khususnya surah At-Tin. Al-Quran, kitab suci umat Islam, memiliki 114 surah. Ya, di Al-Quran itu ada 114 surat. Dan surat At-Tin ini adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Surat ini memiliki arti buah tin. Nah, buah tin ini adalah buah yang sangat bagus nutrisinya untuk tubuh manusia. Teman-teman ada yang sudah pernah mencoba buah tin? Rasa dari buah tin ini memang sedikit masam, tetapi kandungannya luar biasa. Surah At-Tin memiliki 8 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini menjelaskan tentang beberapa sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sumpah demi buah tin dan zaitun dan sumpah tentang kota Makkah. Makkah disebut sebagai tempat yang aman karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sentuhan Dajjal, dan di dalamnya terdapat Baitullah atau rumah Allah, biasa disebut juga Ka'bah. Teman-teman tahu Ka'bah kan? Nanti ketika teman-teman sudah dewasa ataupun sudah memiliki rezeki yang cukup, usahakan menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi haji jika mampu. Nanti teman-teman bisa melihat Baitullah di Makkah. Nah, dijaga dari sentuhan Dajjal. Nanti ketika dunia ini menjelang detik-detik kiamat, Dajjal, salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat adalah turunnya Dajjal. Dajjal akan berjalan dari ujung ke ujung untuk mempengaruhi umat manusia supaya menjadi pengikut Dajjal dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dua kota ini, yaitu Mekah dan Madinah, Dajjal tidak akan bisa memasukinya. Jadi Mekah itu disebut sebagai tempat yang aman karena Dajjal tidak akan bisa memasuki kota Mekah dan Madinah. Ya. Jadi Mekah dan Madinah itu adalah kota yang aman. Karena tadi Dajjal tidak akan bisa memasuki kota Mekah dan Madinah. Seperti itu ya, teman-teman. Di Mekah juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan dibesarkan, serta menerima wahyunya yang pertama. Di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama? Di Gua Hiro. Ya. Isi pokok surah At-Tin adalah tentang manusia adalah makhluk yang terbaik dari segi jasmaniah dan rohaniah. Tetapi
Tetapi manusia akan menjadi sangat rendah derajatnya jika melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau tidak beriman dan tidak beramal soleh. Surah At-Tin ini juga membahas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya hakim. Baik, sekarang kita baca surah At-Tin bersama-sama ya. Tetapi sebelum membaca Al-Quran, kita biasakan untuk membaca ta'awuz. Nah, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya kita buka buku, teman-teman bisa lihat di halaman 4. Di halaman 4 ini banyak sekali mufradat dari surah At-Tin. Mufradat itu apa? Mufradat itu adalah arti dari kata per kata. Teman-teman bisa menghafal surat At-Tin dan juga memperhatikan mufradatnya. Karena mufradat ini ketika sering diperhatikan dan diterapkan, misalnya teman-teman membaca di sini al-insan adalah manusia. Jadi ketika teman-teman memikirkan manusia, teman-teman akan terpikirkan al-insan. Maka skill bahasa itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi jika teman-teman memperkaya mufradat, insya Allah nanti teman-teman akan mudah mempelajari bahasa Arab. Baik, sekarang kita masuk ke isi kandungan dari surah At-Tin. Sebab-sebab turunnya surah At-Tin berkaitan dengan pertanyaan sebagian dari sahabat tentang balasan amal orang yang sudah tua dan pikun. Dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya secara terus-menerus meskipun orang tersebut mengalami masa pikun. Apa itu masa pikun? Ya, seperti kakek atau nenek yang sudah sangat tua, dan terkadang orang yang sudah tua itu suka lupa. Bahkan bisa saja sampai lupa dengan namanya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ketika manusia sudah terlampau tua, biasanya akan mengalami masa pikun. Tetapi ada juga manusia yang memang usianya sudah tua tetapi ingatannya tetap bagus. Jadi Islam memberikan kemudahan untuk orang-orang yang sudah tua tersebut dengan tidak lagi memberi hukum syariat kepada orang-orang yang sudah
memasuki masa pikun, seperti sudah tidak diwajibkannya lagi sholat, berpuasa, dan lain-lain. Tetapi untuk kita yang masih muda, tidak ada alasan. Kita harus menjalankan syariat-syariat Islam, mematuhi perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Itu ya. Ditandai dengan seringnya lupa seperti tidak ingat lagi waktu sholat, tidak ingat puasa, dan ibadah yang lainnya. Nah, itu orang yang sudah. Di antara sahabat Rasulullah SAW banyak orang tua. Mereka merasa ketakutan tidak mendapatkan pahala dan tidak menjadi ahli surga karena akan datangnya masa pikun. Mereka gelisah dan mempertanyakannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui surah At-Tin. Meskipun manusia hidup sampai kepada usia tua dan pikun, jika sebelum mereka pikun mereka beriman dan beramal soleh, pahalanya akan tetap mengalir sampai meninggal. Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat pertama sampai ketiga. Pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Hal ini mengisyaratkan asal kedua buah tersebut ada kaitannya dengan perjuangan kelahiran Nabi Isa alaihi salam yang terlahir tanpa bapak karena oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Tafsir Jalalain, pengarangnya memberikan penafsiran ai ma'kulaini au jabalaini bisyami, nah itu artinya negeri Syam, yang bitani al ma'kulaini. Jadi artinya dua makanan, yaitu buah tin dan buah zaitun, atau dua gunung yang terletak di negeri Syam yang ditumbuhi dua makanan ini, yaitu buah tin dan buah zaitun. Jadi di tempat itu tempat peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, Bukit Sinai. Hal ini mengisyaratkan tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu. Nabi yang dalam perjuangannya tidak ringan. Ya, sejak kecil harus berpisah dengan kedua keluarganya, kedua orang tuanya. Kemudian dididik oleh raja yang kejam dan bengis, yaitu Fir'aun. Jadi Nabi Isa ini walaupun beliau adalah seorang nabi dan rasul, tapi beliau dididik oleh raja yang bengis. Dididik oleh Fir'aun. Di mana Fir'aun ini ketika kelahiran Nabi Isa, beliau diberitahu oleh peramalnya bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan menggulingkan tahtanya. Kemudian beliau dengan kejamnya membunuh semua bayi laki-laki di Mesir, di wilayah kekuasaannya. Kemudian sejak kecil Nabi Isa juga
hampir dibunuh. Karena ketika Nabi Musa diberi pilihan untuk memilih kurma dan bara. Jadi jika ketika itu Nabi Musa alaihi salam memilih kurma, maka Nabi Musa alaihi salam akan dibunuh. Tetapi pada saat itu Nabi Musa alaihi salam memilih bara dan memakannya. Makanya sejak kecil Nabi Musa tidak bisa berbicara secara normal. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Harun untuk menjadi teman Nabi Musa alaihi salam. Makanya Nabi Musa selalu disandingkan dengan Nabi Harun. Karena memang beliau berdakwahnya berdua. Kemudian Allah bersumpah demi negeri yang aman, yaitu kota Mekah. Hal ini mengisyaratkan sebuah kota dengan kisah kepahlawanan seorang nabi yatim dan menjadi penutup bagi para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu nabi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat keempat menjelaskan tentang penciptaan manusia sebagai makhluk dengan bentuk paling sempurna dibanding makhluk lain. Bentuk yang dimaksud bukan hanya bentuk fisik atau bentuk tubuh dan wajah, melainkan juga sempurna dalam segala potensinya. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, tetapi juga diberi potensi nafsu, sehingga manusia mampu berkreasi atau menciptakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, terbaik yang diciptakan dan lengkap dengan segala potensinya. Meskipun terkadang manusia suka mengagumi keindahan alam semesta, namun ia akan lebih kagum bila melihat semua yang ada pada dirinya sendiri. Dan ayat kelima dan keenam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah. Yang demikian akan ditempatkan dalam neraka. Ayat ke-7 dan ke-8 dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh akan mendapat balasan kelak di akhirat. Kemudian di sini ada tugas, tulis kandungan surah At-Tin yang kamu pahami di buku tugasmu dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Ini ditulis tetapi tidak usah dikumpulkan, ya, untuk belajar sendiri. Nah, jangan lupa minta bantuan kepada orang tua untuk mengerjakannya. Tetapi ini untuk latihan sendiri, tidak perlu dikumpulkan. Nah, di sini ada kisah yang menarik, yaitu kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini seorang waliullah. Apa itu waliullah? Tingkatan seorang manusia untuk menjadi waliullah itu sangat berat, karena waliullah itu sudah tidak mempunyai
sedikit pun keraguan tentang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika masih anak-anak, Syekh Abdul Qadir Jailani ini ingin pergi ke Baghdad untuk belajar, untuk menuntut ilmu di sana. Beliau membawa bekal 40 dirham. Beliau pergi ke Baghdad bersama rombongan kafilah. Kafilah ini rombongan pedagang ya, menuju ke Baghdad. Sebelum berangkat, ibu dari Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan agar Syekh Abdul Qadir Jailani selalu jujur. Kemudian di tengah perjalanan, rombongan tersebut dihadang perampok. Dengan pedang terhunus, perampok tersebut merampas semua barang-barang rombongan tersebut. Dan salah seorang perampok menghampiri Syekh Abdul Qadir Jailani. "Hei orang miskin, kamu mempunyai apa?" gertaknya. Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Uang 40 dirham." Perampok itu bertanya kembali, "Di mana kamu menyimpannya?" "Di dalam ketek." Jadi, ibunda Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebetulnya menjahit uangnya di dalam ketiak bajunya. Kan lengan ada bagian ketiaknya. Nah, biasanya orang-orang sana itu menggunakan gamis. Jadi bajunya di daerah ketiak rada gombrang. Nah, di situ dijahit oleh ibunda Syekh Abdul Qadir Jailani di bagian ketiak. Nah, kemudian perampok itu tidak percaya. Kemudian karena tidak mendapatkan uangnya, para perampok itu pergi meninggalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian kepala perampoknya mengumpulkan anak-anak buahnya. Lalu bertanya, "Apakah semua barang-barang rombongan kafilah itu telah diambil?" Jawab anak-anak buahnya, "Sudah bos, tetapi tadi ada anak miskin yang mengaku memiliki uang 40 dirham di ketiaknya. Tapi kami tidak percaya, karena dia pasti berbohong." Lalu kepala perampoknya memerintahkan untuk membawa Syekh Abdul Qadir Jailani menghadap kepadanya. Lalu kepala perampok itu bertanya, "Apa yang kamu miliki?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Uang 40 dirham." Lalu ditanya lagi, "Di mana kamu menyimpannya?" Lalu dijawab lagi, "Di dalam ketiak bajuku." Mendengar jawaban tersebut, kepala perampok kemudian menyuruh anak buahnya untuk memeriksa baju Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian benar, di ketiaknya terdapat uang 40 dirham. Lalu kepala perampok itu bertanya, "Kenapa kamu berkata jujur?" Lalu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ibuku menyuruhku untuk berkata dan berbuat jujur. Aku tidak akan melanggar nasihat ibuku." Mendengar jawaban tersebut, kepala perampok menangis. Semua orang heran, dan kepala perampok tersebut berkata, "Kamu tidak mengkhianati janjimu kepada ibumu, sedangkan kami bertahun-tahun melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak hari ini kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya berkat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani, segerombolan perampok menjadi tobat. Itu salah satu keutamaan jujur. Bukan hanya baik untuk diri sendiri, tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain.
Jadi kita hendaknya selalu berkata dan berbuat jujur. Nah, bagaimana? Masih semangat? Oh, harus masih semangat dong. Menuntut ilmu itu wajib semangat. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu bahkan sampai didoakan oleh ikan-ikan. Gimana ceritanya? Kok bisa sampai didoakan oleh ikan-ikan? Nih. An Abu Umamah al-Bahri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimina sil khaira." Sesungguhnya Allah dan para malaikat, semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan benar-benar bersolawat atau mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini keberadaannya, zatnya, sifat-sifatnya, dan asma-asmanya. Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenal dengan istilah Asmaul Husna. Jadi artinya nama-nama yang baik. Asmaul Husna ini berjumlah 9 nama, maaf. Asmaul Husna ini berjumlah 9 nama, dan diantaranya Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari keempat nama-nama ini. Keempat nama-nama dari Asmaul Husna. Kita bisa lihat di halaman 15. Al-Mumit artinya maha mematikan. Mematikan pada setiap yang dimatikannya di dunia ini, tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua makhluk tidak bisa lari dari kematiannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahf ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sadaqallahul artinya sungguh kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk. Quran surat Al-Kahf ayat 43. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan makhluknya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kenyataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 1001 cara untuk mematikan makhluk-makhluknya. Ada yang meninggal karena sakit atau bahkan sehat juga ada yang meninggal. Ada yang meninggal sewaktu masih dalam kandungan atau yang baru lahir lalu tidak lama meninggal. Bahkan ada yang sampai umurnya puluhan tahun bahkan ratusan tahun masih hidup dan belum meninggal. Ada yang karena kecelakaan di darat, di laut maupun di udara. Ada yang karena perang, ya macam-macam. Intinya ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Semua makhluk hidup akan menemui ajalnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari kematian, sekalipun kita membuat benteng yang kokoh atau bersembunyi di dasar laut terdalam. Jika ajal tiba, maka kematian akan menjemput kita, dan kita tidak akan bisa menghindarinya. Baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai al-mumit. Baik, untuk tugas yang pertama, teman-teman menulis kandungan surah Atin dengan bahasa yang teman-teman pahami sendiri. Nah, ini tidak perlu dikumpulkan, tetapi tetap dikerjakan untuk bekal teman-teman ketika ujian. Ya, karena dalam waktu dekat kita akan memasuki ulangan harian, penilaian harian. Nah, penilaian harian ini salah satu bekalnya adalah tugas-tugas yang Bapak berikan ini. Jadi, ketika Bapak minta teman-teman untuk menulis kandungan surah Atin yang teman-teman pahami, teman-teman kerjakan, tetapi tidak perlu dikumpulkan. Yang kedua, kerjakan soal latihan di halaman 11. Ini juga tidak perlu dikumpulkan, tetapi tetap dikerjakan. Teman-teman boleh minta bantuan orang tua, kakak, atau bahkan saudara yang lain untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Tidak apa-apa, karena sekalian teman-teman belajar bersama juga. Jika ada yang teman-teman belum paham, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Tugas yang ketiga, teman-teman menghafal surah At-Tin. Menghafal. Jadi setelah teman-teman hafal, buat video dan share ke grup WhatsApp. Nanti hafalan teman-teman akan Bapak nilai. Yang kedua, hafalan Asmaul Husna dari pertama sampai ke 20. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin sampai 20. Yang ini juga sama, dibuat video dan di-share ke grup WhatsApp. Baik, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.